membangun timnas Indonesia dari sebelum-sebelumnya yang dikatakan oleh Bapak Erick Thohir itu adalah timnas Indonesia mulai bangkit dari tidurnya. Artinya selama ini timnas Indonesia sebelum dipimpin oleh Bapak Erick Thohir, timnas Indonesia itu sedang tertidur atau ditidurkan oleh beberapa mafia bola atau beberapa yang memang tidak ingin timnas Indonesia itu lolos ke Piala Dunia. Dan sahabat-sahabat Garuda, biar gak salah paham, mari kita simak bersama tanggapan kalian. Silakan ditulis di kolom komentar. Benar, lu pilih mana? Singapura itu 4 kali menang AFF, gak pernah main di Piala Asia. Iya benar, Pak. Lu pilih mana? Mau kayak Singapura atau nggak pernah menang AFF tapi lu main di Piala Asia? Kalau nggak bisa jawab juga mereka. Piala Asia. Makanya gue bilang kita kalau lolos grup untuk gue value-nya lebih berharga daripada 10 piala Pak AFF. Jauh lebih membanggakan. At least kita bisa bersaing di level Asia. Masa penduduk 275 juta levelnya cuma Asia AFF. Plus pemain keturunan. Status yang selek AFF. Aku pilih mana? Singapura itu 4 kali menang AFF. Indonesia tidak serius dengan Piala AFF. Begitulah komentar pengamat sepak bola Indonesia yang mengkritik keputusan timnas yang menurunkan mayoritas pemain bawah 22 tahun di Piala AFF 2024. Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan kurangnya keseriusan apalagi negara lain seperti Vietnam dan Thailand mendatangkan tim terbaiknya. Jelang laga AFF, Shin Taeyong sedang menjalani pemusatan latihan untuk memilih skuad yang akan mewakili timnas Indonesia. Sejauh ini baru beberapa pemain senior yang ikut, yakni Marcelino, Asnawi dan Arhan. Fire Streak akan dilepas oleh Brisbane Roar jika timnas lolos ke semifinal AFF, dan untuk saat ini Ivan Jenner dan Justin Hubner absent. Menurut Abang, meski ada risiko menggunakan pemain muda yang belum berpengalaman, ini adalah langkah cerdas yang merencanakan masa depan. Fokus utama skuad senior timnas Indonesia kini adalah kualifikasi Piala Dunia, dan Erick Thohir sedang bekerja keras mendatangkan pemain internasional untuk memperkuat tim. Pada saat yang sama, Piala AFF ini akan memberikan kesempatan kepada para pemain muda yang sebahagian besar merupakan pemain lokal untuk menunjukkan potensinya. Jika performanya bagus, mereka bisa segera diintegrasikan ke skuad senior. Abang ingin melihat permainan pemain muda seperti Kadir Ariel, Donny Pamungkas, Ferdian Shah, Hoki Chakra dan lingkar Marcelino dengan temannya Ronaldo Kuate. Gimana geng? Adakah kalian setuju dengan Abang? Komen di sini. Buset, harga hak siar Piala AFF tahun 2024 tembus 46 miliar rupiah. TV Malaysia angkat tangan. Salah satu televisi yang ada di Malaysia bernama RTM alias Radio Televisi Malaysia lewat Dewan Pengarah RTM mengatakan tidak bisa menjanjikan untuk menyiarkan Piala AFF tahun 2024. Sebabnya harga hak siarnya terlalu mahal. Saat kita bicara AFF selaku Federasi Sepak Bola Asia Tenggara, ketika mendistribusikan hak siar AFF ataupun menjual hak siar AFF, menggandeng pihak ketiga. Nah, ketika aku meriset untuk hak siar Piala AFF tahun 2024, AFF juga menggandeng Sport 5 Company untuk mendistribusikan hak siar turnamen Piala AFF. Dari klausul yang sudah disepakati oleh AFF dengan Sport 5, maka sistemnya paketan. Nggak bisa hanya Piala AFF seperti yang diminta oleh RTM tadi. Apa saja event olahraga yang lainnya? Yang pertama tentu sudah ada Piala AFF atau sebutannya ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Nah, turnamen yang lain yang harus dibeli juga otomatis teman-teman, kejuaraan klub ASEAN atau ASEAN Club Championship Shopee Cup tahun 2024-2025 dan 2025-2026. Kemudian turnamen ketiga, kejuaraan sepak bola wanita ASEAN atau ASEAN Women Championship. Kemudian turnamen yang keempat, kejuaraan sepak bola ASEAN usia di bawah 23 tahun atau kejuaraan ASEAN U23. Nah, jadi ini sudah sistem paketan dan normal ya bagi AFF juga melakukan hal demikian. Jika hanya satu turnamen yang dijual dengan harga 46 miliar, tentu sangat amat luar biasa. Karena turnamen ini kan hanya beberapa pertandingan dan glamornya pun nggak begitu luar biasa, terkhusus ya, apalagi timnas Indonesia kita pun ya so-so menurunkan pemain yang rata-rata banyak pemain muda. Negara-negara lain pun secara perkembangan iklim sepak bola sedang struggle juga. Thailand
struggle, sedang berupaya menemukan lagi iklim mereka, kekonsistensian mereka. Kemudian Vietnam pun sedang masa transisi dan lain sebagainya. Tentu itu sangat amat berpengaruh. Nah, jadi jika kita melihat apa yang dilakukan oleh AFF, salah satu langkah juga yang cukup cerdik ya, selain untuk bisa mempublikasikan lebih jauh event-event lain. Kalau kita bicara AFF saja atau ASEAN Mitsubishi Electric Cup, ya sudah familiar dari masa ke masa teman-teman, dan gengsinya pun sangat amat luar biasa. PR dari AFF selanjutnya bagaimana menaikkan ini posisi dari turnamen yang kedua tadi yang dimasukkan ke dalam klausul kerjasama ASEAN Club Championship, Shopee Cup. Nah, ini kan sebagai bargaining position yang sangat amat krusial bagi AFF. Nggak bisa hanya bergantung kepada turnamen AFF saja. Turnamen Piala ASEAN 2024 sebutannya sekarang teman-teman. Harus berpikir lebih luas untuk bisa menciptakan hal-hal baru untuk mendapatkan ya itu tadi bisnis industri yang proper dan oke. Lalu ada tadi turnamen yang ketiga, kejuaraan sepak bola wanita ASEAN. Ini pun menjadi hal yang sangat amat serius ya. Yang terpenting teman-teman, sebenarnya ini gambling ke depannya pada Federasi Sepak Bola Asia Tenggara. Gamblingnya kenapa? Karena yang bilang ini dapurnya suatu tim, ya kan, ketika diserang, ketika menyerang, kekuatan lini tengah dan lini tengah sebuah tim harus kuat di sini. Nah, sebelum ke situ, kalau kita melihat kedalaman dari tim yang kuat punya kedalaman yang bagus. Nah, dari 33 pemain yang nantinya akan berkurang menjadi 25 mungkin ya. Semua materi bagaimana yang Anda lihat, Bung Supri? Iya, kembali saya sampaikan bahwa materi ataupun 33 pemain yang dipilih oleh Sintayong adalah pemain-pemain yang mendapatkan menit bermain di klubnya masing-masing. Baik itu di Arema ataupun di Borneo, seperti Rivaldo Pakpahan. Ini pemain yang luar biasa. Dia mampu berkolaborasi dengan K dengan sangat baik. Dia mampu menjadi holding midfielder, menjadi jangkar, penyeimbang, dan memberikan kesempatan kepada K untuk menjadi gelandang box to box. Kemudian di sana di PSM ada Ananda Rehan, pemain yang memiliki visi stamina yang luar biasa dan mampu terlibat dalam timnas Indonesia mendapatkan emas SEA Games ketika itu yang memang terlalu lama kita mendapatkan emas. Dan Ananda Rehan mampu menjawab dengan baik. Kemudian di lini belakang ada Ferrari. Ferrari juga mendapatkan menit bermain di Persija juga sangat baik. Apalagi sekarang masuk kesatuan kepolisian, leadershipnya dia sudah terlihat begitu luar biasa. Kedewasaan bermain juga sangat baik. Dan ditopang oleh ada Asnawi, Pratama Arhan, yang notabene-nya memang memiliki pengalaman. Kemudian juga jam terbang yang sangat baik. Apalagi mereka juga berada di skuad kualifikasi World Cup di round 3 bersama Sintayong. Jadi secara tim, nama-nama yang kita baca tadi, tadi adalah nama-nama yang sudah punya jam bermain bagus. Bermain di klub masing-masing itu sudah banyak sekali. Jadi kalau saya bilang ya, tim ini walaupun tim 22 tapi secara pengalaman jam bermainnya lebih banyak. Itu. Ivar Jenner dipanggil, Justin dipanggil, Struijk dipanggil, nanti semifinal. Kalaupun kita tidak, ya sulit juga kita. Apakah mereka akan datang ya? Hafner dengan Ivar Jenner atau memang sudah pasti datang? Iya, kembali lagi bahwa event ini kan bukan agenda FIFA. Yang dikhawatirkan klub tidak mengizinkan untuk mereka terlibat di gelaran AFF musim ini. Tapi apapun yang terjadi, saya pikir skuad Sintayong skuad yang memang secara kualitas kemudian juga menit bermain, mentality mereka sangat baik. Tinggal starting 11 yang akan dipilih oleh Sintayong dengan konsep 3-4-3 mungkin yang akan menjadi pembeda. Apakah akan mengandalkan Marcelino dengan Struijk kemudian Hoki Caraka di depan atau pemain-pemain yang lain. Kita punya Arkan Friki juga, pemain yang memiliki mobilitas dan kelincahan yang sangat baik. Ya kembali lagi, Sintayong pengen butuh pemain yang seperti apa. Posisi, kita selalu mengatakan Tom Haye adalah the professor. The professor, bagaimana cara bermainnya. Kalau sekarang di AFF, kira-kira yang bisa mengambil posisi seperti Tom siapa?
Kalau melihat perform secara individu ya, yang selama ini saya amati, bisa jadi kita kedepankan ya Marcelino kembali lagi. Cuman yang membedakan mungkin ya, kalau Marcelino lebih dipaksakan untuk di area final third, artinya di area di sepertiga pertahanan lawan. Nah disitulah Marcelino harus lebih eksplor lagi, karena untuk dua holding ada Rivaldo, ada Ananda Rehan. Jadi cukup mumpuni kita. Iya. Ya? Harusnya mumpuni sih. Dan satu lagi, ada striker, ada Kuarte anaknya si Kuarte ya. Iya, Kuarte. Ada salah satu juga dipanggil kan dia. Ya di eranya Coach Indra Safri memang Roberto Kuarte sempat dipanggil, tapi memang belum sesuai dengan kebutuhan mungkin. Tapi dia mendapatkan kesempatan berkompetisi di kalau nggak salah di Belgia, di luar ya. Luar ya. Ya, dengan mendapatkan kesempatan untuk berkompetisi di luar, artinya mentaliti mereka juga akan selalu terasa dengan baik. Kita bicara flank nih, karena teman kita satu ini adalah dulu kan flank kiri kan, kencang naiknya. Nah sekarang ada Arhan, tapi juga ada Doni. Kita berharap bahwa terjadi persaingan yang sehat untuk menarik perhatian Sintayong, siapa yang menjadi pilihan utama? Nah, bagaimana, Bung? Kalau harapan saya sih dua-duanya bisa dimainkan untuk bisa berganti posisi, tapi dengan kebutuhan yang berbeda. Doni pemain muda, punya potensi luar biasa, sangat punya eksplosivitas yang sangat baik, betul, punya penetrasi yang luar biasa. Dan untuk kebutuhan sepak bola modern sekarang, inverted winger yang selama ini dijalankan oleh Arjen Robben itu mampu dijalankan oleh Doni. Dan kemudian ada Pratama. Pratama punya pengalaman, punya kualitas yang baik juga, tidak hanya attacking, tapi juga punya keseimbangan dalam hal defense. Saya pikir akan terjadi bisa terjadi dua pemain ini bisa dimainkan bareng. Kalau di sebelah kanan yang Anda lihat Asnawi, pastinya Asnawi. Pilihan utama adalah pasti. Dan memungkinkan dia akan selalu mendapatkan tempat untuk menjadi kapten kesebelasan. Posisi striker nanti sangat tergantung pada gelandang-gelandang kreatif kita ini. Dan saya masih ingat apa yang disampaikan oleh pelatih kami, Coach Danur Window. Kalau berbicara sepak bola, berbicara gelandang, itu ibarat motor itu adalah kuncinya. Kalau motor tidak ada kunci, motor itu tidak akan jalan. Artinya begitu krusial sekali posisi gelandang. Karena harus mampu menjadi katalisator dari belakang ke depan. Dan seorang striker, seorang winger pun akan bisa menciptakan peluang, akan bisa melakukan serangan. Semua berawal dari kreativitas pemain-pemain gelandang. Kunci kesuksesan tadi ya di tengah itu memang penyeimbang. Kalau dia kuat, ya selesai. Jadi tengah itu memang jantungnya kalau kita bicara motornya gitu. Kalau itu hidup semua akan berjalan seperti apa yang taktik jalan. Karena semua bola-bola ketika masuk di sepertiga pertahanan lawan itu semua kreativitas berada di lini. Bagaimana muncul bola terupas, bagaimana muncul touchman running, orang ketiga lari, kemudian muncul juga kemampuan dan keberanian untuk melakukan cannonball. Masih ingat mungkin Bung Boy, almarhum Eri Irianto. Bagaimana kemampuan cannonball-nya luar biasa. Ya semuanya berada di lini tengah. Nah, kita harus tahu nih bahwa lawan adalah semua pakai tim utama ya. Berarti usianya 23, bahkan Malaysia ada 34 tahun pemainnya. Dan kalau nggak salah Laos ya. Laos itu ada 8 pemain-pemain abroad juga. Yang dicoba untuk bisa dimainkan di gelaran AFF dan ingin juga mendapatkan hasil yang positif karena mereka juga masih belum bisa disejajarkan dengan Thailand, dengan Indonesia ataupun Malaysia dan Singapura. Di jadwal memang kita ketemu Myanmar dulu, setelah itu ketemu Laos, baru ketemu Vietnam. Nah, Vietnam Bung, selalu menjadi duri atau apapun yang disebutnya. Selalu pertarungan sengit lawan Vietnam. Gimana kondisi Anda melihat sepak bola Vietnam setelah mereka terpuruk ya? Agak kecewa dengan Indonesia. Tapi jujur, Bung,
ketika saya bermain dulu 2004 ketika lawan Thailand atau Vietnam, ya memang ada rasa karena memang waktu itu kan kita ya level mereka di atas kita sedikit lah. Ketika lawan Vietnam pasti ada rasa cemas, saya rasakan tuh lawan Vietnam. Tapi ketika sudah bermain, ketika kita main waktu itu di Singapura, ya memang musuh terberat itu ya diri sendiri. Wah, lawan Vietnam. Tapi ketika kita bermain bisa. Akhirnya bisa kita, mampu kita imbang 1-1. Ya itu kunci. Ketika dulu lawan Vietnam, Thailand itu ya kunci utamanya diri kita dulu, mental kita. Tapi kalau sekarang ya, ketika kita lihat, ya saya percaya dengan jam bermain anak-anak walaupun masih muda, ya dengan mereka pakai senior, ya dengan keyakinan saya, dengan jam terbang mereka, dengan kompetisi sekarang udah agak lumayan baik ya, saya rasa kita bisa berbicara. Bung Supri melihatnya gimana? Ya, berbicara mental kan di sana kita harus bisa memperbaiki mindset ya. Karena selama ini yang saya jalankan adalah ketika kita punya keyakinan, mindset kita itu positif, hasilnya akan positif. Betul. Tapi ketika mindset apa yang kita pikirkan itu khawatir, ragu, dan takut, yang muncul adalah khawatir, ragu, dan takut. Nah, berbicara mental, tadi Coach Ilham juga mengatakan bahwa pemain-pemain ini memang pemain-pemain muda. Tapi mereka juga punya potensi dan mental yang sudah mereka bangun dalam sebuah kompetisi Liga 1 yang mereka sudah dapatkan. Dan untuk berbicara Vietnam, kita harus berterima kasih dengan tidak diperpanjangnya Pak Hong Soo. Karena prestasi Vietnam itu adalah ketika Pak Hong Soo itu berada di jajaran ataupun menjadi pelatih kepala di Vietnam. Dalam melihat perkembangannya saya sama Kusin hampir 3,5 tahun ini sih yang saya lihat Kusin berbeda dengan pelatih-pelatih atau di saat saya mendapatkan lisensi ABC saya selama di Indonesia ya, karena menurut saya selama ini yang dianalisa Kusin bukan sebagai timnya ya, as timnya, tapi dia hanya mengkoreksi individu per pemainnya. Jadi kalau di situ saya sempat bicara atau bertanya sama Kusin, Kut, ini kok berbeda dengan apa yang saya dapat di lisensi. Dia bilang lebih baik kita koreksi individu agar individu-individu itu bisa baik sehingga timnya akan menjadi baik. Tapi kalau kita koreksi timnya, kita lepas dari individunya masing-masingnya. Ya, jadi itu detail yang menurut saya, oh ternyata itu yang selama ini Kusin lakukan cukup hasilnya sekarang kita ada kan. Yang paling progresnya coach paling seneng lihat pemain siapa? Yang ini ya pasti Marcelino, Rido sih. Marcelino sama Rizky Rido. Baru sekali dilatih fisik STY, pemain timnas U22 akui kepayahan. STY benar-benar harus memulai dari awal dalam pelatihannya bagi timnas Indonesia yang dipersiapkan untuk Piala AFF. Pasalnya kebanyakan pemain timnas saat ini diisi pemain U22. Salah satu yang dimulai STY dari nol adalah fisik pemain. Di sesi pagi, STY memberikan latihan penguatan otot di gym. Lalu sore harinya, pemain diberikan latihan penguatan fisik. Salah satu pemain timnas edisi AFF ini, Kadek Karel, mengakui kepayahan dengan metode latihan STY itu. Namun STY tetap memaksa Kadek dan pemain lainnya untuk melahap semua latihan demi hasil yang terbaik. Kalau Roman ini menurut lo dari gaya permainan, apakah sesuai sama karakter yang kita butuhkan sekarang? Kalau main dengan dua striker bisa. Jadi dia lebih ke second striker? Ya, jadi Ragnar tengah kiri, Romini tengah kanan, belakang Marcelino. El Clemmer di bench. El Clemmer, I love you El Clemmer. Hai Ole, welcome to Indonesia. Welcome to Indonesia. Oke, sahabat-sahabat Garuda fans, saya rasa cukup statement barusan. Jadi bagaimana tanggapan kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya Timnas Indonesia. Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih bersama Bapak Erick Thohir. Timnas Garuda akan terbang tinggi bersama Bapak Erick Thohir. Timnas Garuda Jaya bersama saya. Salam olahraga.